attention please. Before study, let's make dua to Allah. Cinta sama negara. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdiri. Silakan letak Qurannya dulu, letak Quran. Taruh di meja. Ya, letak Qurannya taruh di meja. Ada yang hafal lagu Pancasila? Semuanya hafal ya? Hafal? Garuda Pancasila. Ya, pertama yang 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah. Cinta negara itu merupakan suatu yang wajib buat kita. Jadi jangan sampai kita nggak cinta negara ya. Cinta negara itu wajib ya. Jadi seberapa pentingnya cinta kepada negara? 100%. Jadi sebagai warga negara kita tidak boleh menyampingkan cinta negara. Makanya ketika nanti kita yang sudah besar diminta untuk berjihad, langsung sami'na wa ata'na. Oke, hari ini kita pembahasannya tentang fikih ibadah, yaitu kewajiban mengurus jenazah. Minggu kemarin sudah membahas tentang fikih sholat. Nah, hari ini kita membahas fikih sholat jenazah. Apa itu jenazah? Orang yang telah meninggal. Ya. Ada yang tahu nggak apa hukum melakukan pengurusan sholat jenazah? Wajib 1. Ada lagi? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah apa? Nah, fardu kifayah itu adalah apabila
kita ini ada teman kita yang meninggal. Terus yang berangkat yang sekolah kita ini kan ada ratusan orang. Terus yang berangkat hanya 10 orang, maka kewajiban yang 90 orang itu telah gugur. Misalnya di desa kita atau di kampung kita ada 1 orang meninggal. Terus yang mengurus jenazah itu hanya 20 orang, maka yang 1 kampung terlepas dosa. Enggak dapat dosa. Tetapi kalau ada orang meninggal, enggak kita urus jenazahnya, 1 kampung enggak ada yang mengurus, maka semua 1 kampung itu berdosa. Nah, sakaratul maut adalah hal yang tidak bisa ditunda-tunda. Wajah sakaratul maut dzalika ma kunta min hudahid. Dalam surat Qaf ayat 9, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari dari. Orang takut mati enggak? Takut mati? Takut mati. Tapi kata Allah apa? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sakaratul maut itu datang, tak ada yang bisa mengakhirkan sakaratul maut dan tak akan ada yang bisa mendahulukan sakaratul maut. Makanya yang mati bunuh diri itu bahwasanya dosa. Lagi frustasi mati gantung diri, lagi frustasi musuh bunuh diri, gantung diri, minum obat, ngeracun. Itu dosanya sangat-sangat besar. Itu adalah termasuk dosa yang nanti di akhirat mendapatkan dosa yang paling besar. Makanya mati itu tidak bisa ada yang mendahulukan dan tidak ada yang bisa mengakhirkan. Oh, aku tidak mau mati dulu. Makanya kadang ada yang pakai susu itu ya. Dia pakai susu umur ratusan tahun, nggak ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, dia menggunakan ilmu-ilmu hitam, maka dalam Islam akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang-orang yang pakai susu umur ratusan tahun pakai ilmu hitam, nanti di akhir kehidupannya sangat susah mati. Nah, ini kita pembahasan tentang sholat jenazah. Nah, sholat jenazah, proses pengurusan jenazah. Ya, istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat. Dapat pula berarti berserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal harus diurus, tidak boleh ditunda kecuali satu, ketika ada pemeriksaan tim polisi. Nah, misalnya divisum, misalnya matinya nggak wajar nih, divisum sama dokter. Nah, itu boleh. Yang kedua, menunggu saudara-saudaranya yang jauh, tapi tak boleh lama. Maka pengurusan jenazah ini tak boleh ditunda-tunda. Ketika mati pagi, mati malam, misalnya ada siapapun mati malam, atau saudara kita, mak kita, bapak kita mati malam, matinya jam 9 malam, usahakan jam 10 pagi sudah dikebumikan. Karena sakaratul maut itu sakitnya nauzubillah. Itu dia. Terus tidak boleh lama-lama sampai siang, sampai asar, matinya sudah malam, dikuburkannya habis asar, itu nanti bawa bangkai. Karena manusia itu cepat menjadi bangkai. Baunya itu luar biasa. Habis itu sakitnya sakaratul maut juga luar biasa. Ya. Tadi sudah saya jelaskan mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya tadi jika suatu daerah ada yang meninggal, 1 orang, 2 orang melaksanakan fardu kifayah, maka dosa di daerah itu, di desa itu terlepas. Nah, ini yang selanjutnya memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah itu apa saja? Ya. Memandikan jenazah adalah membersihkan, menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran. Kan ini ada jenazah nih. Seperti kita membersihkan kayak kita mandi. Maka ketika di perutnya itu masih ada kotoran, kita tekan tuh perutnya.
sampai keluar kotorannya sampai habis. Jadi tidak boleh dibiarkan. Makanya yang paling disunahkan memandikan jenazah itu adalah keluarga kita. Misalnya bapak kita meninggal nih, anak laki-laki lah yang memandikannya semua. Anak laki-laki ada berapa? Itulah yang megang kepalanya siapa, yang megang badannya siapa, yang megang kakinya siapa. Itulah dia yang memandikan jenazah. Kalau emak kita, silahkan kakak-kakaknya, sanak famili saudara. Jangan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain kadang-kadang mulutnya kecil, kadang nanti mandikan emak kita, si Fulan ternyata masih besar, si Fulan badannya kurengan, si Fulan. Kadang-kadang mulutnya seperti itu. Maka yang dianjurkan ketika ada saudara kita yang bisa memandikan jenazah itu, saudara keluarga kita, silahkan keluarga kita. Tapi jika tidak ada, mau gimana lagi? Ada namanya pengurusan di daerah itu, pengurusan jenazah, serahkan kepada mereka. Ya, kita sebagai anak laki-laki, kalau emak kita, bapak kita, tapi bapak kita mandikan, kita yang bersihkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita bersihkan, habis itu kita potong kuku-kukunya, habis itu kita wuduin, kita sabuni, tapi lembut, jangan kita gosok-gosok, pakai sepatu dari bawah bahan. Ya, jadi mandinya gimana? Siram pelan dari atas, siram pelan aja, gosoknya itu gini aja lembut. Ya, tidak boleh pakai gosokan, pakai sabun. Habis itu dikasih wangi-wangian apa namanya? Kapur barus. Kapur barus itu buat apa? Bentak datang lah. Makanya kapur barus itu menunda pembusukan. Ya. Nah, ketentuan dan cara memandikan jenazah. Yang pertama beragama Islam. Anggota tubuhnya masih ada. Ya, misalnya ada kakinya tak ada, tak hilang, tabrakan kakinya satu hilang. Ya, yang kalau hilang, kalau masih bisa dimandikan, mandikan. Tetapi ketika ada orang mati tabrakan, kepengen, langsung pengen orangnya, nggak bisa dimandikan, gak usah dimandikan, langsung kapan? Atau ada orang yang berjihad, kena bom, berdarahnya banyak, kepalanya kemana gini-gini udahan, tak perlu dimandikan, langsung kapan? Itu menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah seorang mujahid itu menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi beragama Islam, yang kedua tubuhnya masih ada, yang ketiga jenazahnya bukan jenazah yang mati syahid, yang keempat yang berhak, itulah ya, itu syarat jenazah dimandikan. Yang selanjutnya itu yang berhak memandikan tadi yang saya bilang, jenazah laki-laki dimandikan sama laki-laki, jenazah perempuan dimandikan sama jenazah laki-laki dimandikan sama laki-laki, jenazah perempuan dimandikan sama perempuan. Tidak boleh kebalik, bahaya. Paham? Nah, cara memandikan jenazah yang pertama itu dengan daun bidara atau sabun. Daun bidara tahu? Dan depan rumah itu daun bidara itu. Nah, wangi. Nah, daun bidara atau sabun, habis itu dengan air murni tanpa dicampur apapun. Kayak kita wudhu, makanya air yang murni itu tidak bercampur sabun, ya kayak wudhu gitu. Jadi air yang suci menyucikan. Habis itu dicampur dengan kapur barus. Nah, mengkafani, kalau kafan laki-laki itu berapa lapis? Kalau perempuan berapa? 5. Kafan laki-laki kafan perempuan 5. Kenapa berbeda Ustaz? Itulah sudah ketentuan. Tapi Ustaz kalau nggak ada, berapa yang ada? Diusahakan Oke, mensolatkan jenazah. Nah, ini masuk kita sholat jenazah ini. Nah, tadi sholat jenazahnya itu fardu Yang pertama kita niat. Kalau niat mayit laki-laki gimana? Usolli ala hadzal mayyiti.
makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu niat. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca membaca sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Walladhdallin. Amin. Yang kedua membaca sholawat Nabi. Yang ketiga membaca doa mayit. Yang pertama, kalau mayit laki-laki bacanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayit perempuan, Allahumma ighfir laha. Hanya diganti. Kalau tadi laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau ini perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Terus yang terakhir baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Pakai hu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha waghfir lana wa laha. Udah ya? Kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa laha. Itu doanya nanti dihafal, nanti dipraktekkan. Nanti kita praktekkan ya. Udah selesai sholat jenazah, pengurusan jenazah selesai. Habis itu kita menghantarkan ke liang lahat, ke kuburan. Ya. Nah, apa hikmah dari pengurusan jenazah? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu hikmahnya? Yang pertama apa? Menunjukkan rasa solidaritas. Yang kedua, mendapatkan pahala pengurusan jenazah dari awal sampai akhir. Kalau kita ikut menyolatkan, ikut menghantarkan, mendapatkan pahala-pahala besar 2 gunung Uhud. Pernah nengok gunung Uhud? Udah, Abiyu. Besar nggak Abiyu? Besar kata Abiyu. Abiyu udah pernah umroh. Nengok gunung Uhud tuh besar. Kalau kita ikut sholat jenazah sampai kita menguburkan, kita mendapatkan pahala besarkah sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud, ya kan? Oh, besar. Itulah dia. Tadi yang pertama menunjukkan rasa solidaritas. Solidaritas itu apa sih? Empati. Rasa kita sebagai manusia ini jiwa sosial, ya kan? Yang kedua tadi menurunkan pahala. Yang ketiga membantu meringankan keluarga jenazah. Yang keempat itu menjaga kehormatan umat Islam. Makanya umat Islam itu ada yang meninggal kita harus berempati. Orang Islam meninggal harus kita datangi keluarganya. Yang kelima senantiasa mengingat kematian. Kalau kita sering-sering kata Rasulullah, kalau mau ingat-ingat akhirat silakan datang ke kuburan. Ingat mati. Nah, itu dia. Terus menjaga air jenazah. Yang keenam, yang ketujuh mengingat asal mula manusia. Yang kedelapan menjaga silaturahmi. Yang kesembilan menghilangkan sifat sombong. Kenapa sifat sombong? Karena setiap manusia pasti akan mati, tak ada yang kekal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau sombong, jangan engkau congkak berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Ustaz ingin bertanya ini. Ya, bertanya. Siapa yang hafal niat sholat jenazah? Ayo, yang tadi baru kita hafal. Untuk laki-laki atau perempuan terserah. Niatnya. Siapa? Ayo, harus selesai nih.
usolli hadha majiti arba'an takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Iya, benar, itu buat laki yang perempuan. Gasan bisa? Coba yang perempuan. Itu yang pertama niat. Yang kedua membaca. Yang ketiga membaca. Yang keempat membaca doa yang sama-sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Itu buat mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da waghfir lana wa laha. Alhamdulillah. Wah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa anak ustaz semuanya praktekkan nanti ketika melaksanakan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah tidak diam-diam aja, ikut imam kalau bisa baca. Jadi makmum pun ikut bacanya. Allahumma ighfir lahu kalau mayat laki-laki, warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau emak kita, bapak kita yang meninggal, kita yang menyolatkan, cek bagus. Jangan sampai kasih orang lain untuk nyolatkan emak kita. Jangan kasih orang lain untuk nyolatkan bapak kita. Kita sebagai anak laki-laki, biar aku mak, biar aku bang, aku udah tahu. Aku di pesantren, aku sudah belajar tata cara sholat jenazah. Itu pentingnya anak soleh. Terakhir kalinya emak kita dimintakan doa, doa kita terus kami. Makanya doa anak soleh langsung ke aras. Senang anak kita, senang bapak kita. Doakan, Allahumma ighfir lahu. Kalau kita yang menjadi imam sholat jenazah, kita pasti merasakan kesedihan. Doanya bersungguh-sungguh. Allahumma ighfir lahu. Terakhir kita nyalakan emak kita. Terakhir kita nyalakan bapak kita. Sekian 20 tahun kita dirawat ya. Semua apa yang kita minta dikasih. Mak kita minta sholat jenazah. Nah, maka penting kali ini bukan hanya sekedar video, tapi ini bagian dari kita wajib ini emak kita. Jadi jangan kasih ustaz-ustaz di kampung kita, jangan. Emak kita meninggal, Pak izinkan saya jadi imam sholat jenazah. Walaupun kita masih SMP, walaupun kita masih SMA, walaupun kita masih kuliah, kalau kita sudah tahu ilmunya, silakan sholat. Pimpin yang belakang itu bakal merasakan kenikmatan. Ya Allah, nikmatnya punya anak soleh itu, senangnya punya anak soleh. Ya, makanya untuk dimasukkan ke pondok ini nanti biar bisa nyolatkan maknanya. Kenapa baca Quran? Biar bisa baca Yasin. Baca Yasinnya baca Yasin yang benar. Bukan Yasin, Quran yang hakim, tindakan dan urusan sama. Tapi Yasin, wal Qur'anil hakim. Pakai tujuh. Senang banget. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati dzikril hakim. Taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Cukup sekian materi tentang fikih sholat